Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Poltak Sitompul, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ikro Wicana Anggraita dengan nomor induk mahasiswa 2402 010 20855. Baik, saya lanjutkan. Seringkali kita mendengar kata inovasi. Yang terlintas di pikiran hanyalah produk baru atau teknologi canggih. Padahal inovasi jauh lebih luas daripada itu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah bagaimana sebuah perusahaan lokal bertransformasi menjadi raksasa regional menggunakan kerangka kerja 10 Types of Innovation dari Dobin. Tadi kasus yang saya angkat adalah ekosistem digital kebanggaan Indonesia, Gojek, bagian dari Goto Group, Gojek Tokopedia Group. Untuk memenuhi ujian tengah semester Digital Innovative Entrepreneurship. Sebelum masuk ke case-nya, mari kita pahami dulu alat ukurnya. Dobin membagi inovasi bukan hanya soal apa yang dijual, tetapi menjadi 3 kategori besar. Pertama, configuration. Ini bicara soal dapur perusahaan, bagaimana bisnis diorganisir dari balik layar. Seperti profit modelnya, terus koneksi kemitraannya, terus penataan aset dan talenta perusahaan, serta metode unik dalam bekerja. Yang kedua, offering. Ini adalah produknya, apa yang kita tawarkan ke pasar. Seperti fitur dan kualitas produk, serta produk atau jasa yang saling melengkapi. Ketiga, experience. Ini soal rasa, bagaimana pelanggan melihat dan merasakan layanan kita. Perusahaan yang hebat tidak hanya berinovasi di satu kotak, tapi mengkombinasikan banyak kotak sekaligus. Mengapa saya memilih Gojek? Karena Gojek atau Goto adalah contoh nyata evolusi inovasi. Dimulai dari sekedar call center ojek pangkalan di tahun 2010, yang mana hanya menghubungkan antara supply driver ojek dengan demand pelanggannya. Berubah menjadi aplikasi di 2015 yang terintegrasi dan punya sistem unik supply and demand dan terkait harga. Hingga kini menjadi ekosistem super app yang mana selain ada GoRide, ada juga GoFood, ada juga GoSend, dan waktu itu sempat ada GoGlam dan GoClean. Dan sekarang menjadi ekosistem digital terintegrasi dengan Tokopedia. Mereka tidak hanya mengubah aplikasi, tapi merombak total cara kerja sektor informal di Indonesia. Oke, mari kita bedah satu persatu menggunakan 10 tipe inovasi tadi. Kita mulai dari bagian internal, yaitu configuration, dapur pacunya. Di sini ada 2 kunci keberhasilan Gojek. Yang pertama itu network atau jaringan. Jadi Gojek tidak memiliki jutaan motor. Inovasi mereka adalah leverage aset orang lain melalui kemitraan. Bukan cuma driver, tapi juga pedagang kaki lima di GoFood. Jadi bermitra dengan jutaan driver, merchant UMKM, dan integrasi dengan Tokopedia serta Bank Jago. Yang kedua adalah proses. Mereka punya algoritma matchmaking yang luar biasa. Sistem ini bisa menyeimbangkan supply drivernya dan demand penumpangnya secara real time.
bahkan memainkan harga atau dynamic pricing saat hujan atau macet agar driver tetap mau mengambil order. Dan ini adalah proses inovasi yang sangat brilian. Masuk ke kategori kedua, offering. Banyak kompetitor punya aplikasi ojek. Tapi Gojek menang telak di produk sistem. Apa maksudnya? Ya integrasi. Jadi ketika di kompetitornya hanya menyediakan layanan pengantaran, transportasi, berbeda dengan Gojek. Bayangkan Anda pesan GoRide, bayarnya pakai GoPay, terus dapat cashback GoPay Coins, lalu koinnya ini dipakai belanja di Tokopedia. Produk-produk ini saling mengunci satu sama lain, dan inilah yang disebut ekosistem yang sulit ditiru oleh lawan-lawan yang hanya punya satu layanan. Kalau bisa kita contohkan, mungkin ini seperti beberapa dari kita yang suka membeli produk-produk dari Apple, yang mana kita pertamanya beli iPhone, tiba-tiba tertarik sama iPad, terus tertarik sama AirPods, terus MacBook, iMac, dan lain-lain, sehingga satu ekosistem yang mengunci. Jadi tidak bisa beralih ke ekosistem yang lain. Kemudian, experience. Bagaimana Gojek memenangkan hati pelanggan? Yang pertama, rebrandingnya. Jadi rebranding transisi logo ke Solve, menegaskan posisi mereka sebagai solusi hidup. Ini menciptakan ikatan emosional karya anak bangsa. Kemudian customer engagement. Mereka menggunakan gamifikasi. Jadi ada level juragan atau anak sultan di Go Club. Ini sebenarnya hal kecil, tapi efek psikologisnya kuat banget. Pengguna ngerasa dihargai dan enggan berpindah ke aplikasi lain karena takut atau sayang levelnya turun karena sudah terlanjur levelnya naik. Jadi pengguna yang merasa dihargai akan terus berada di situ, tidak beralih ke produk lain. Gojek ini sudah sangat kuat, tapi apakah ada celah untuk improvisasi? Ada peluang. Saya melihat ada peluang di 3 area untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang pertama, profit modelnya. Lebih bagus ketika kita perkuat dengan model berlangganan atau subscription. Sekarang sudah ada Goplus sih, tapi harusnya bisa lebih ditingkatkan subscription ala Amazon Prime. Jadi bayar bulanan, terus gratis ongkir sepuasnya selama 1 bulan tersebut. Jadi tanpa cari voucher. Dan menurut saya ini menjamin pendapatan yang lebih stabil. Yang kedua adalah proses sustainability. Kita dorong percepatan ke motor listrik atau electric vehicle secara masif untuk efisiensi biaya driver jangka panjang. Jadi terdapat efisiensi biaya bahan bakar dan meningkatkan citra perusahaan menjadi green company. Ketika engagement, menggunakan hyper personalized artificial intelligence. Bayangkan aplikasi yang bisa kita suruh. Jadi aplikasi yang sudah terpasang, kita tinggal bilang, Gojek, pesankan makan siang sehat buat 3 orang. Budget 50.000 per orang. Kemudian dia langsung memberikan opsi terbaik. Bayangkan lagi kita simplifikasi, kita suruh dia, tolong pesankan sesuai apa yang saya pesan kemarin.
Jadi dia akan memberikan rekomendasi, kemudian dia akan secara otomatis memilih sesuai track record kita, track record pesanan kita kemarin-kemarin. Oke, sebagai penutup, analisis saya tadi menyimpulkan satu hal. Gojek menjadi market leader bukan karena aplikasinya canggih aja. Mereka menang karena berhasil mengombinasikan model bisnis yang unik, sistem produk yang terintegrasi, dan brand yang emosional. Dan sinergi lintas kategori inilah resep rahasia inovasi mereka. Jadi sebagai konsumen, itu merasa ada ikatan emosional bahwa ini karya anak bangsa. Dan kemudian mereka dimudahkan dengan produk-produk yang saling terintegrasi. Dan sesuai dengan tagline mereka, pasti ada jalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.